Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam olahraga jaya. Alhamdulillah kembali ya kita hadir ya untuk sama-sama ngobrol ya khususnya untuk rekan-rekan Jakpora Talks. Kita di sini ya nggak main-main nih. Untuk edisi kita hari ini kita akan menampilkan ya seorang atlet renang muda ya kalau nggak salah usianya baru 18 tahun namun ya prestasinya sangat luar biasa khususnya pada saat kemarin debutnya di SEA Games Thailand 2025 ya karena nggak main-main pertama kali main SEA Games langsung dapat 2 emas ya siapakah dia mari sama-sama kita saksikan Jason Yusuf Donovan orang ini orangnya nih tuh ya mungkin karena masih muda ya masih malu-malu ya kerjaannya cuma latihan aja nggak berani tampil sendiri ya nggak berani tampil sendiri oleh karenanya pada kesempatan ini juga ya alhamdulillah hadir ya Coach Billy. Terima kasih. Selamat siang bro ya terima kasih Siang. udah bisa hadir ya di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk ngobrol-ngobrol aja santai-santai aja ya mudah-mudahan obrolan kita ini ya bisa menjadi motivasi inspirasi ya buat anak-anak muda kalau kita mau tekun kalau kita mau disiplin kalau kita mau berani ya untuk mau merubah ya hidup kita insya Allah berhasil. Bro, Jason, lu nggak main-main nih kalau gue lihat dari datanya nih nggak main-main nih. Ini kebetulan nih Jason ini lengkap banget. Ya, alhamdulillah nih. Ya pertama Popnas 2023. Ini baru pertama kali ketemu ya. Kenal ya. Ya kan? Ya, nggak main-main dapat 4 langsung tuh. 4 emas ya. Terus Pomnas ya, Pomnas. Ya, Pomnas itu kita dapat maksudnya Jason dapat 6 emas. Nah, di PON kemarin juga ya dapat 2 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Nah, yang paling lagi spektakuler kemarin tuh di SEA Games, Bro. Pertama kali lo ikut langsung dapat 2 emas. Gimana tuh perasaannya? Perasaannya pastinya senang terus kayak bangga banget akhirnya bisa berdiri di lomba terbesar di Asia Tenggara terus berdiri di podium nomor pertama yaitu rasanya senang banget Pak. Waktu pertama kali di Popnas nggak senang juga? Ya senang juga cuma kan beda ini ya SEA Games. Panggungnya beda, panggungnya. Panggungnya lebih besar lagi. Oke. Bayangin loh, Popnas udah, Pomnas udah, PON udah, SEA Games udah, tinggal besok nih. Asian Games. Kira-kira gimana kansnya? Optimis bisa ini sih Pak memberikan hasil yang terbaik karena persiapan buat Asian Games juga nanti bakal dimantepin lagi. Jadi buat Asian Games nanti optimis bisa menghasilkan yang terbaik dari diri sendiri. Ngomong-ngomong kapan sih lo nekunin renang? Nekunin renang kalau pertama kali nyoba masuk renang itu pas umur 7 tahun. Nah, itu baru masuk klub doang, belum masih cuma les-les doang. Oh gitu. Ya, terus mulai nekuninnya tuh di 2022. 2022 mulai baru fokus di renangnya, terus mulai ngelihat hasilnya, mulai ngeliat ini bisa jadi ya dilanjutin diseriusin gitu. Oke deh. Coach, Ya. nemuinnya gimana tuh nemuinnya? Awalnya memang sulit. Kita nggak nyangka sama sekali kalau ngikutin perjalanan Jason kan memang dari klub kami. Dari umur 7 tahun bener-bener nggak ada gambaran sama sekali ini akan mempersembahkan 2 emas bagi merah putih, nggak ada. Nggak ada sama sekali terbesit untuk ke arah situ. By the time aja memang titik baliknya di tahun 2022 setelah pandemi COVID. Serius dia mulai titik balik
terpanggil waktu itu salah satu atlet yang dipercaya untuk membela Merah Putih di kontingen CH Group Malaysia. Iya. Saya Dapat nggak? bilang, "Dia harus berangkat, kamu harus berangkat. Kamu harus ngerasain, bela Merah Putih seperti apa sih." Tapi belum dapat waktu itu. Belum dapat Iya, medali belum waktu dapat itu. itu. Baru ke harus Ranking ranking 3, tapi ranking 1, 3 2, 3-nya itu orang Indonesia. Jadi Indonesia, atlet orang Indonesia mau ketiga jadi langsung kebuang. diturunin ke bawah. Memang ada rules-nya seperti itu. Oh gitu, wis. Gak apa-apa, ya kan? Memang kadang-kadang keberhasilan itu ya didapat dari suatu kegagalan. Iya, betul. Ya dengan kegagalan yang kita alami, ya insya Allah itu menjadi dasar, ya dasar kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, ngobrol-ngobrol nih, bro, ya Jason, kapan sih kok tiba-tiba kayaknya nih renang nih jalan hidup gue nih kan gitu. Kayaknya gue harus betul-betul gue tekunin nih, harus gue perjuangin nih kan gitu kan. Kapan itu tuh? Yaitu awalnya 2022 yang pertama masuk tim CH itu kayak SEA Games semua masih kelompok umur. Jadi mentok masih di 18 tahun, nggak ada seniornya. Nah, itu kayak mulai ngerasa kayaknya kalau ditekunin ke depannya bisa lebih lagi. Terus perjalanan ke PON sih itu juga kayak bikin makin semangat lagi. Kayak awalnya kan nggak kepikiran bisa sampai masuk PON aja, nggak kepikiran. Cuma kayak perjalanannya dijalanin rasanya bisa berkembang terus. Jadi mungkin dari situ sih, dari ya perkiraan 2022 2024 lah sampai 2024. Begitu. Iya. Nah kalau Coach Billy gimana? Ya, ini kayaknya model-modelnya, oh kini orang nih gitu. Tapi kayaknya agak tengah atau gimana gitu. Dari tim pelatih, pengamatan kacamata tim pelatih, sebetulnya dia kan awalnya struknya kayak kupu-kupu. Lolos CH itu di 2022 masih gaya kupu dia. Main struknya, gaya utamanya gaya kupu-kupu. Tapi tim pelatih salah satu bilang, ini kok terlalu slim ya, terlalu kurus, tinggi. Jadi coba deh switch di gaya punggung dan bebas. Ya memang performanya naik dari 2023 akhirnya kan di Popnas mulai perform, mulai lepas bergeser dari gaya kupu ke gaya bebas dan punggung. Gitu. Dan puncaknya di PON juga udah mulai punggung, main struknya pindah ke punggung di 2025 itu 2 emas dari gaya punggung. Punggung ada berapa nomor sih? 3. 3. Bebas? Bebas ada Bebas dari ada 7. 7. Iya. Kira-kira dapat berapa tuh besok Purbo? Hah? 10 loh, nggak main-main loh, ya kan? 10 loh. Kemarin kan 2 lumayan tuh dapat tuh. Duitnya dikemanain tuh? Itu uang hasil PON buat beli rumah, Pak. Alhamdulillah. PON. Iya, Ya PON. PON kan lumayan. Iya. Ya, dapat per 2 ya kan? Lumayan PON. Nah, kemarin yang SEA Games, Yang SEA Games masih dipegang, mau diinvestasiin. Kemarin sempat ganti mobil, terus sisanya masih disimpan aja sih. ya Belum udahlah. lagi, iya. Lebih baik buat ini apa? Buat mendukung sarana latihan. Iya, Kan 18 tahun. Coach, kalau untuk atlet renang itu peaknya itu di usia berapa? Terus udah mulai mau habis itu di usia berapa ya? Sebetulnya kalau di dunia modern saat ini untuk putra dan putri berbeda. Kalau putri akan lebih peak duluan, terlebih dahulu, dan usia prestasinya golden age-nya lebih singkat dibandingin atlet putra. Atlet putra akan lebih lambat juga berprestasi atau peaknya, jadi akan berbeda. Kalau putri biasa di 21, 22, 23 udah peak, lalu 25, 26, 27 udah mulai menurun. Kalau cowok? Kalau cowok malah justru di 17, 18 baru mulai ngerangkak naik, nanti di 21, 23, 24 makin matang, bisa sampai umur 28. 18 tambah 2, 20. Bro. PON. Iya, benar. Iya, kemarin cuma dapat 2 tuh. PON. 6 lah. Kayak di Pomnas. Gitu kan? Amin. Ya enggak? Iya. Ya latihan terus. Ya jangan males. Iya, Pak. Oke. Terus latihannya gimana sih? Kalau latihan seminggu tuh 7 kali sesi
air. Jadi Seminggu. seminggu 7 Berarti iya. seminggu 7 kali berarti tiap hari dong? Iya, hampir tiap hari. Ada satu hari yang latihannya 2 kali. Jadi Senin sore latihan renang, Selasa pagi renang, terus Rabu pagi renang, terus ada gym setelahnya, Kamis sore, Jumat sore, sama Sabtu. Hari Sabtu ada 2, pagi sama sore. Jadi hari Minggunya off. Cuma ya dari Senin sampai Sabtu latihan terus. Tuh, Jakpora Talks tuh. Jadi orang-orang kadang-kadang melihat hasilnya doang, Betul. tapi tidak pernah memperhatikan prosesnya. Bayangin loh, 7 harinya latihan. Ya, diselingin latihan kering, latihan basah dengan nge-gym Iya. seperti itu. Sehingga membentuk suatu atlet yang memang betul-betul berprestasi. Nah, metodenya gimana sih, Coach? Metodenya nih? Kita selalu evaluasi ya, dalam artian kalau ada kesalahan di pertandingan sebelumnya kita evaluasi, kita perbaikin. Proses, program yang terjadi juga dari 2022, 2023 saya improve terus, saya, modif terus, begitu yang cocok ya saya nggak ganti, begitu ada yang kurang atau ada kesalahan sedikit saya perbaikin lagi di tahun berikutnya. Jadi akan graduate terus, berkembang terus dan saya juga build komunikasi dengan Jason. Menurut kamu gimana nih Jess untuk saat ini, kita perlu nambah kaki lagi atau perlu nambah apa, volume atau seperti apa? Aku bangun Oh, komunikasi 2 arah oh, dengan iya, 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 Jason iya. sih. Sehingga evaluasinya ini juga dirasakan oleh atletnya ya. Betul, Kayak gue kurang kaki ini nih. iya, Kayaknya gue kurang speed untuk karena butuh tangannya nih. feedback juga dari atlet sih. Gitu kan. Ya. Nah, biasanya kan evaluasi itu dari mana tuh? Pas begitu lama bertanding atau bagaimana? Gue kok gini. Itu sebelum Dari tanding mana? sih. Sebelum tanding kayak kan ngejalanin program kan ada ya. Ada misalnya latihan speed, latihan power, latihan kick. Nah, mungkin biasanya aku ngerasa kalau misalnya latihannya lagi kurang kick, ya aku bilangnya lagi kurang kick aja. Terus kalau misalnya kicknya udah cukup, bilang udah cukup. Terus kalau misalnya ngerasa powernya kurang pas latihan, nanti bisa bilang minta tambahin powernya. Nah, terus ngomong-ngomong itu ngebagi waktu itu gimana ya? Latihan, sekolah, istirahat. Kalau sekarang kan lagi kuliah, udah kuliah, dan Iya. untungnya jadwal renang sama kuliahnya ini nggak bentrok. Jadi misalnya kalau renang pagi, renang subuh, itu kuliahnya masih bisa setelahnya. Terus kalau latihan sore, biasanya kuliahnya juga sebelum latihan. Jadi pulang Oh, kuliah di bisa. tengah-tengah tuh. Di Iya, tengah. jadi renangnya bisa abis kuliah langsung ke kolam misalnya gitu. Terus kalau istirahatnya kan malam nggak ngapa-ngapain ya kalau latihan. Jadi bisa full istirahat terus besoknya baru latihan lagi. Coach Billy, Iya, ya namanya manusia. Apalagi kalau kita lihat tuh masih bocah, iya, betul kan? Karena memang kalau 18 tahun sih memang udah dewasa. Tapi kan kalau atlet kita lihat tuh kemarin tuh, waduh, begitu salah tuh lo turun tuh, wah ngejar tuh gue tuh, ya kan, wah langsung. Itu kenapa tuh kemarin? ada kejadian waktu itu kalau nggak salah di Pomnas ya tahun lalu ya Pak? Iya, gue lihat tuh begitu shot, Persis begitu sebelum shot SEA Games kedua ya. kan, ya kan langsung lo turun tuh, shoot, langsung maki-maki tuh. Itu kenapa tuh? Saya udah bilang dari awal, kamu lebih baik kontrol lari dulu. Jadi mimpin dulu dibandingin kamu akan ngejar itu orang ngerasa di atas angin gitu loh. Jadi lebih baik kamu ninggal dulu jadi orang ngerasa lebih ke strategi aja sih. Kesalahan strategi dari Jason sih. Jadi Iya, kita lihat juga itu. Gue bilang kok Jason malah justru kalah nih yang pertama nih. Kacau nih gue bilang begitu kan. Pas begitu kedua baru ngejar. Cuman itu dia memang. Ya jadi motivasi mengejar. Ya lo oke. Tapi lo juga harus paham. Motivasi orang Lawan. mempertahankan Iya, lawan. keunggulan dari lawan juga tinggi nggak juga remeh. iya. Ya kan, begitu sama juga olahraga apa juga, ya ketinggalan jauh. Nggak bisa dikejar ya, dia juga pasti juga dia akan berpikir dia akan pertahanan keunggulannya dia nggak bakal mungkin dia akan lalai, ya kan karena dia merasa wah gue capek udah bisa berunggul begitu masa iya gue pas begitu aja kan begitu kan. Nah pertanyaan berikutnya coach, Ya. itu pernah nggak dialamin coach pada saat latihan gitu kan?
Kalau Kadang-kadang lagi malas, lagi apa segala macem. Namanya kan iya. padat banget nih. Capek loh, pagi-pagi subuh-subuh. Kita aja cuma 10 kali balik aja capek banget itu. Bisa tidur 2 hari 2 Iya. malam kali. Mungkin lebih kalau lagi malesnya keluar atau sifat jiwa mudanya keluar, paling saya ngingetin lagi, ingat gol kamu apa. Kamu sendiri yang tulis gol. Saya selalu terapin di klub, anak-anak klub saya suruh tulis gol jangka pendek, menengah dan panjang. Saya selalu suruh tulis itu 6 bulan, 1 tahun, 1 sampai 2 tahun jangka panjang kamu golnya mau kemana sih? Nah, saya paling ngingetin itu aja sih. Begitu melenceng dikit, Iya, lu saya lihat tuh ingetin. tulisan lo tuh. Iya, Gitu. gol kamu apa? Ingat Heeh. ya, kalau kamu kerja dengan slope sesantai ini, gol jangka pendek, menengah, menengah panjang kamu mungkin akan meleset semua loh. Timelinenya, deadline-nya pasti nggak mungkin dapat gitu loh. Akan bergeser semua. Ingat, hati-hati. Itu yang kamu harus komit ke diri kamu sendiri. Lebih ke situ aja sih. Mungkin maki-maki adalah sedikit. Ya harus lah, kalau nggak dimaki-maki. Wah, Jo, gitu. Jadi gini Jo, ya. Tatkala kita santai, itu ratusan ribuan orang itu sedang. Yep, betul. Nah itu lo harus lo pahamin tuh. Jadi lo rajin saja, lo disiplin aja, lo semangat aja, itu belum tentu. Karena ribuan orang juga akan melakukan hal yang sama, mungkin lebih. Iya. Ya kita tahulah yang namanya anak muda, Iya. ya up and down lah gitu. Iya. Tetapi ya downnya jangan kelamaan, langsung set Iya. gitu. Ya biasalah seperti itu. Ya memang itu peran daripada pelatih sih. Iya. Nah terus untuk dukungan orang tua gimana coach? Orang tua so far sangat baik, Keluarganya. bersinergi baik dengan tim pelatih sih. Kalau tim pelatih kasih feedback, mungkin Jason kurang ini, kurang itu, langsung diperbaikin. Dan selama ini sih masih satu visi, satu misi dengan tim pelatih ya, orang tua dari Jason sendiri. Jadi mungkin ini yang nyebabin prestasi Jason naiknya cepet ya. Yes. Tetep gitu. Iya, komunikasi yang bagus antara orang tua dan pelatih, antara orang tua dengan guru kalau di sekolah, itu sangat membentuk karakter daripada atletnya, karakter daripada siswanya. Ya, bahkan kalau orang tua yang bagus, ya orang tua yang baik, tatkala anaknya itu membuat suatu kesalahan, ya terus dia dihukum, dia terima kasih banget tuh, betul kan? Ya enggak? Permasalahannya nggak semua orang tua bisa menerima feedback seperti itu. Makanya saya sampaikan di sini. Betul, Itu Pak. loh. Ini adalah contoh ya kerjasama yang bagus antara orang tua dengan pelatih. Kita kepengen juga kerjasama yang bagus antara orang tua dan guru di sekolah. Ya pasti dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, supaya atletnya itu sukses, supaya siswanya itu, ya muridnya itu berhasil. Nah kalau seumpamanya jalan sendiri-sendiri agak repot. Nah ini sekali lagi ini salah satu bukti nyata. Ya jadi ya si atletnya diberikan keleluasan untuk berevaluasi dan berkomunikasi dengan pelatih. Pelatih juga berkomunikasi dengan atlet, termasuk juga pelatih berkomunikasi dengan orang tua. Sehingga ini membentuk suatu ya ekosistem yang betul-betul dahsyat, sehingga dia bisa menghasilkan ya atlet yang berprestasi. Nah, kalau dilihat dari kemarin, kebetulan saya lihat tuh Jo, di renang, gue bela-belain gue tuh, ya Jakarta ke Thailand cuma nulat lo doang, gitu. Nah kalau dilihat dari itu kan banyak banget tuh, ya ternyata lawan-lawan lo tuh kan senior yang berpengalaman. Nah itu lo cara menghadapinya seperti apa? Ya termasuk juga lo betul-betul gimana caranya itu untuk menjaga fokus dan percaya diri, ya supaya kalau kata orang Betawi bilang kita sama-sama makan nasi, kenapa gue takut gitu. Itu gimana caranya? Mungkin pas saat SEA Games tuh rasanya kayak lebih ke karena mereka udah senior ya, karena mereka udah senior segala macam. Dan mungkin kalau aku sendiri ngerasanya kayak pas turun tuh ya mereka ngejalanin yang mereka lakuin, aku ngejalanin yang aku lakuin. Jadi kan kalau orang lihat juga
pasti nganggapnya mereka yang bakal juara kan. Nah, Iya. aku ngerasanya jadi lega aja kayak jadi aku bisa berenang Lepas lah. lebih lepas aja berenangnya, lebih kayak tenang, nggak merasa dipandang gitu. Jadi bisa lebih fokus ke renangnya aku sendiri tanpa ada tekanan dari luar, Pak. Nah, ini kan bagus banget nih coach nih. Iya. Nah, tetapi nanti suatu saat tuh akan jadi senior. Lu jangan seperti itu. Iya. Kan begitu kan? Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita itu tidak terlalu memperhatikan junior. Ya, Iya. dia akan memperhatikan yang di sebelahnya yang lebih senior juga nih. Musuhnya dia nih. Kalau lupa nih di ujung sana ternyata ada yang lebih top kan gitu kan. Nah, itu adalah anak muda yang namanya Jason Donovan tuh ya kan. Alhamdulillah. Nah, untuk melatih seperti itu apa sih coach yang memang harus terus diasah terus. Lu harus begini lu nggak usah takut lu harus nggak begini gitu. Mungkin lebih jauh-jauh hari kita udah preparation kan lihat catatan waktu kan semua di renang mudah ya, Ya, terukur semua. terukur, benar, terukur. Jadi kita bisa lihat progresnya seperti apa, terus kekurangan dari Jason yang dimiliki oleh para lawannya atau rivalnya nanti di hari hanya kita compare, kita kasih feedback, Jess kamu harus ngelakuin A, B, C, D, E, F, G, kamu lakuin PR kamu ini, kemungkinan kita bisa loh perbaiki ranking kamu, syukur-syukur ke podium gitu kan. Saya jauh-jauh hari udah prepare begitu sih. Malah ke podiumnya cukup ya, ketiga Podium cukup ya. karena kan saya pikir debutan kan, jadi Iya. saya nggak sama sekali kepikiran. Tapi di dalam hati saya hitung-hitungan secara matematika di Indonesia Michael Jackson data, kalaupun dia berenang segini dapat best time baru, kemungkinan untuk emas itu ada. Tapi saya nggak sampaikan, takut terbebani juga kan. Jadi aku pikir, itu salah satu iya. trik Jadi aku yang penting aku bilang kita fokus ke prosesnya, hasil akhirnya kita lihatlah, kita terima. Yang penting kamu selama proses itu eksekusi dengan baik ya. Dari start misalnya streamline, dolphin kick, breakoutnya, putaran tangannya, stroke rate-nya, kamu lakuin yang kita minta, yang udah kita latih, finish juga baik. Ya hasil akan menyusul sih, hasil akhirnya akan menyusul. Dan ya puji Tuhan 2 emas ya. Malah alhamdulillah betul. Kaget lu gue bener. Sama kaget juga. Sama kaget juga. Beneran gue juga gue bilang mah itu atlet ayah tuh, gue bilang begitu beneran tuh juga asli tuh gila loh karena apa ya nggak ngerti deh, gue juga nggak bisa melampiaskan kata-kata gue nih ya kan, karena bener-bener gila si Jason, gila ya gue bangga juga gitu. Ngefans juga gue malu gitu. Betul-betul anak didik Pak Kadis nih. Iya makanya gue bilang tak dari Popnas. Iya, dari Popnas. Jangan-jangan lu udah POPB lu. Enggak. Oh. Itu telat masuknya. Oh, telat masuk ya bener. Ya itu yang paling penting itu tuh. Waduh. Ya. Nah. Ya. Tadi kita bahas ya. Nah, sekarang begini. Yang tadi saya dari awal kan kita ngomong lo bener begini ya. Apa ya? Itu proses betul-betul dari bawah banget masalahnya Jason ya. Jakpora Talks itu dari bawah banget. Sehingga Joe ini Jason ini betul-betul lengkap. Dia mempunyai prestasi yang saya katakan di awal tadi. Mulai dari Popnas udah oke, Pomnas udah oke, PON udah oke, SEA Games oke. Nah, gue mau tanya sama lo. Dikit lagi Asian Games. Masuk pelatnas gak sih? Masuk. Iya. Ya kan? Iya. Masuk coach dia. Masuk. Sementara masuk. Terus ambisi lo tuh apa? Terus di tempat di spesialis lo tuh siapa tuh yang jadi the bestnya itu siapa? Lo ambisi lo apa lo? Untuk ambisi ya pengen masuk tentunya, terus mungkin gimana ya? Asian Games bro. Sebenarnya adalah di dalam hati pengen menghasilkan sebuah medali buat Indonesia, cuma ya dari kayak yang diomongin tadi, mungkin kalau itu ya bonus lah, lebih ke nanti di Asian Games bisa ngasih performa terbaik aja. Tapi kalau misalnya dapat medali itu kan bonus, jadi ya yang penting untuk sekarang Asian Games ngasih performa paling baik aja sih. Oke. Di nomor ini calon kuatnya siapa sih? Lawan kuatnya?
Banyak, Banyak mungkin ya? dari Banyak sih SEA bro. Games sendiri aja udah ada Kwat Chengwon kan mungkin kemungkinan besar akan turun lagi di Asian Games. Mungkin dari Cina Oh. juga belum, dari ada Korea juga, Jepang juga sama. Akan bersaing ketat sih sebetulnya. Jadi Kalau dari catatan waktu, mungkin lebih catatan waktu Jason masih di uh, papan tengah ya. Jadi intinya saya kepengen sih yang selalu saya bilang ngerangkak dari awal bawah itu bener-betul saya bilang kamu fokusnya ke diri sendiri, perbaikin diri sendiri dulu. Apa yang bisa kita perbaikin, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang bisa kita kontrol, kita kontrol. Kalau faktor luar, faktor rival, kita kan nggak bisa kontrol. tapi sorry gue masih penasaran nih. Iya. Jauh banget gak sih Enggak, waktu? Kalau untuk 50 mungkin 50 meter. 50 meter mungkin 0,5 sampai 1 Iya, detik. 1 Ya. detik sampai 0,5. 1 detik malah lama itu kalau ini. Kalau 50 yes. gitu loh. Kalau Lama itu. kalau di 100 sampai 2 detik sih. Jadi Iya. sebetulnya bukan nggak mungkin masih bisa kita perbaikin asal dia kerjakan PR dan memang jangan berulah di waktu latihan ya. Nah, itu loh. Jadi kadang Nah, gua masih takut memang itu. ya darah muda, Jadi- jiwa mudanya masih Iya jadi keluar. apa? Jadi ada plus minus. Ya plus minus masih muda. Iya. Lu begitu cemerlang banget. Iya. Gila lu renang lu cuma lu doang sama siapa kemarin? Marciani Wolf. Marciani Wolf. Lu doang. Yang setahu gua tuh lu bukan yang diunggulkan. Tiba-tiba lu yang ngasih emas dan itu doang, lu doang, cowok lu doang. Iya. Bayangin. Gua takut tuh bikin pongah. Iya, Pak. Iya betul. Jangan sampai. Iya, itu dia. SEA Games berapa bulan lagi? Si Asian Games. Asian Games. Asian Eh, Games ini nanti bulan- di September. 3 bulanan lagi. 3 bulan. Itu kalau untuk hitung-hitungan latihan itu dia bisa berapa 0,0 sekian detik berapa bisa dicapai itu Eh, 3 bulan tuh kan 3 masih bulan. ada dong sedikit lah walaupun 0,00 Iya. sekian detik Iya. ada dong ada. tapi dari best performanya ada. Jujur target saya pribadi sih best time baru ya. Mungkin yang paling terdekat mungkin Rekornas ya atas nama Igede Siman kan masih belum bisa Jason pecahkan. Mungkin itu dulu goalnya. Nanti setelah tercapai kita set goal berikutnya untuk jangka panjangnya seperti apa. Untuk jangka pendeknya mungkin pemecahan Rekornas dulu aja sih. Rencananya di mana? Nanti kan mungkin diinvitasi pelajar nanti invitasi pelajar Jakarta Open yang mungkin akan kolaborasi dengan Dispora juga. Itu mungkin di situ kita coba try out di situ dulu. Nanti kalau setelah itu nanti ada Gubernur Cup atau Jakarta Open lagi berikutnya baru mungkin di event. Insya Allah lah ya. Kita juga sekarang lagi mengejar untuk bagaimana performanya itu bisa betul-betul meningkat lagi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, terakhir nih gue mau nanya sama lo. Begitu lo renang gitu, kan tuh. Begitu lo lewat papan skor, tuh. Juara. Itu perasaan lo gimana tuh? Gue kemarin kan ngeliat tuh lo kayak Wah, itu gimana ya? Kayak dari sebelum-sebelumnya, sebelum masuk ke pelatnasnya SEA Games saja, kayak kan di YouTube banyak tuh video-video rekamannya yang SEA Games sebelumnya. Itu kayak sering ngeliatin terus kayak, aduh, kapan ya bisa. gue bisa begitu. Iya, kapan ya bisa begitu ya. Terus ngebayangin terus kayak sebenarnya sebelum SEA Games aja udah ngebayangin, wah ini nggak ini sih, cuma kayak ngebayangin aja kalau misalnya beneran bisa dapat kayak gitu mau kayak gimana selebrasinya. Cuma ya ya pas beneran pertama kaget, terus kedua terharu, terus yang ketiga ingat sama perjalanannya, terus ingat sama teman-teman di kolam juga yang seperjuangan gitu. Ya insya Allah lo jadi inspirasi betul Iya. yang lain kan gitu kan. Nah terus yang paling lo merasa betul-betul ya gue nggak tahu nih apakah di Popnas, apakah di Pomnas, apakah di PON, apakah di SEA Games tuh ada nggak yang betul-betul merasa betul wah ini emas gue yang pak gitu. Gimana tuh? Emas apa tuh? Emas yang mana tuh? Kayaknya perjuangan gue udah terbayar nih gitu. Emas pertama di SEA Games sih Pak. Emas pertama di SEA Ini Games. Karena itu tuh catatan waktu
Saya sebelum SEA Games di 100 meter gaya punggung tuh masih 55,90 detik. Nah, dan wahnya di hari pertama itu pas final bisa berenang 55,0 kan 0,9 detik. Itu jauh kan. Kayak nggak kebayang aja sih bisa berenang sekencang itu, Pak. Dan ya Mas juga. Tapi lu betul-betul itu kali ya, pas gue kerain gitu ya. Abis-abisan nih ngapain lagi Iya, ya, iya. gitu kan, begitu ya. Iya, Adrenalin keluar. iya adrenalinnya keluar, Pak. Tapi kan yang lain juga begitu sama. Di 25 pertama dia masih bisa head to head, Masih bahu dengan perenang unggulan iya, Singapura. yang di expect bisa emas masih barengan terus pas salto Terus lu ngeliat gak sih? pas 50 meter pertama tuh masih ngelirik cuma kayak kelihatan masih bareng aja, masih tahu nih masih bareng. Dan di situ kayak wah, masa iya bareng? Harusnya kan ketinggalan kan. Cuma wah, masa bareng. Terus pas salto kan underwater dulu yang di bawah air dulu. Ya. Dolphin Nah kick itu dulu. itu ngeliriknya lebih jelas lagi soalnya nggak ada cipratannya kan. Kok di depan. Nah pas sudah keluar ngelirik lagi, wah di depan nih. Nah di situ mungkin yang Pas itu gua ngomong lirik lagi lah, gue sikat aja gitu. iya udah pas udah di depan, wah ini udah pokoknya mau kayak gimana pun harus tetap di depan kayak yang tadi Bawa bilang yang udah mempertahankan keunggulan lah. Jadi adrenalinnya naik banget di situ. Keren benar gua. Bener. Oke ya, udah terlalu banyak kita ngobrol-ngobrol. Terus terang saja ya, saya betul-betul nggak tahu ya. Saya waktu begitu ngelihat Jason pertama kali di Popnas, kayak nih anak nih seru nih, gue bilang gitu kan. Ya walaupun anak muda kan biasalah gitu, ada bandalnya, ada tingkah laku yang ngeyel. Cuman kok anaknya itu seru nih, ya kan. Nah pas begitu saya, memang kebetulan saya secara pribadi ya memang ngefans banget sama dia. Kita liatin, bahkan Coach Billy juga, Pak Jason tanding nih. Lah, saya kalau seumpama bilang Jason tanding, gue pasti berusaha sedapat mungkin untuk menyaksikan gitu. Karena pertama gue memang senang, ya saya senang. Kedua, yang ngasih motivasi lah untuk beliau. Juga untuk motivasi untuk atlet-atlet yang lain. Oke, di sesi penutup gue cuma mau tahu nih, kita games nih. Ya kan katanya lo atlet renang. Nah, gue cuma mau tahu sampai seberapa jauh lo kenal sama orang ini. Oke. Silakan. Tuh. Michael Phelps peraih medali Olimpik terbanyak dari semua cabur. Favorit lu siapa? Favorit? Dia ada perenang Amerika namanya Caleb Dressel itu peaknya di tahun 2000 enggak, Olimpik, Tokyo Olimpik yang 2020 itu peak dia di situ. Itu ngefans banget karena cara dia menganalisa renangnya, kayak dia bisa ngelihat detail-detail, ngasih feedback ke diri sendiri. Kayak dia ngeliat videonya sendiri dia berenang, terus kayak dia bisa ngeliat detail mana yang masih kurang, detail mana yang masih bisa diperbaikin, poin-poin apa yang masih dia miss. Dan ngefansnya dari situ sih, karena dia bisa mempelajari, mengevaluasi diri sendiri. Iya. Oke. Sampein sama coach. Coach gue mau kayak dia nih gitu. Dulu iya gitu ya. Iya. Dulu kayak gitu. Nah, terus kira-kira kansnya gimana? Bisa nggak kayak seperti favoritnya? Yang penting diiringi terus attitude yang baik ya. Ya. Terus bisa menerima feedback, terus keep humble, itu yang mungkin agak sulit ya untuk semua. Bener Jo, bener. Jadi itu bener-bener. Nah, terus siapa lagi nih? Kasiman Igede Siman Sudartawa. Kalau nggak salah 9 SEA Games. Salah satu senior perenang gaya punggung yang dominasi banget di SEA Games di nomor 50 meter gaya punggung.
Lo bisa lebih ini. Nah, siapa lagi? Keiichi Ledecky itu perenang US jarak panjang paling mendominasi di nomor 1500 sama 800 kalau nggak salah. Top 15 time top 10 top 15 time tercepat di dunia sampai sekarang itu punya dia. Oh. Siapa lagi nih? Lagi nggak? Nah, Yang cewek Adelia Cantika, teman saya. Terus yang kanan itu Arya Adrian, itu juga teman saya kemarin abis tanding di short course di GBK. gue nonton. Iya, adalah Bapak. Nah, Arya perenang dada kemarin juga Iya, mecahin. gue keren banget tuh dia. Iya. Biasa tuh perenang dada tuh kayak berat banget tuh. Iya. Kayak waktu cuat gitu. Oh, seumuran sama lo tuh dia. Iya, seumuran 2007. Kalau Cantika di bawah ya. Iya, di bawah. Nah, terus apa lagi? Ryan. Nah, Aduh. Beda nih rambutnya beda nih. iya. Rambutnya Ya beda. kan? Gua lau banget begini pas lo waktu kemarin. Nah, gua demen tuh waktu di SEA Games. Gak apa-apa biar cepet. Rambut membaru gak sih? Kan ada swimming. Cuma mungkin buat beberapa orang bisa jadi sugesti kalau Sugesti ya. Ya, kayaknya lebih keker gitu, udah lebih gimana ya? Lebih tangguh aja gitu ya. iya bisa. Oke. Joe, jadi gini, untuk ya menutup pesan terakhir ya. Faktanya Jason Yusuf Donovan sekarang sudah menjadi ya atlet renang, boleh dibilang walaupun umurnya sangat muda ya, tetapi dengan prestasi yang ditorehkan boleh dibilang sudah ya mendekati atlet-atlet senior. Dan insya Allah kalau memang betul-betul ini terus dijaga konsisten ya, terus disiplin, semangat, coach lo bilang tadi lo humble ya, attitude, karakter ya, nggak usah dulu bicara masalah IUEO, bener. Saya itu sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga banyak melihat ya, kalaupun dia berlaku aneh-aneh, percaya deh itu hanya sebentar saja. Dia tidak long term, benar. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Coach Billy itu benar-benar, karena dia itu mewakili orang tua lo di lapangan. Ya harus humble, ya attitude, semangat, nggak sombong. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, lo sekarang udah jadi ikon, lo sekarang sudah jadi panutan, pesan apa yang lo sampein untuk teman-teman anak-anak muda, terutama minimal kepada teman-teman lo aja deh seperjuangan atlet renang. Mungkin pesan yang bisa disampaikan konsisten saat latihan, karena yang saya rasain pas mungkin yang salah satu hal juga yang membuat saya bisa seperti ini mungkin adalah konsistensi dari segala aspek, dari latihan, konsisten tidur, konsisten jaga makan, konsisten recovery, terus semangat, dan jangan pernah memandang rendah diri sendiri, karena kalau nggak pede nggak bakal bisa jadi apa-apa. Iya, tapi jangan overconfident. Iya, jangan overconfident. Oke, sip. Tuh. Nah, untuk Coach Billy, Iya. gimana nih? Ya, pastikan Coach Billy sebelum menjadi coach atau pelatih juga seorang atlet yang memang banyak sekali makan asam garam. Ya, sekarang alhamdulillah diberikan berkat oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk ya mendapatkan kesempatan mendidik ya putra-putri terbaik bangsa dalam hal ini Jakarta untuk menjadi atlet top. Itu pesannya gimana untuk para atlet? Mungkin awal yang selalu saya kasih yang terbaik, selalu konsisten juga sama, dan yang paling penting selalu percaya prosesnya, karena banyak orang, anak-anak atau orang tua tidak percaya proses, baru gagal sekali udah ngerasa gagal. Padahal kan kegagalan itu sukses yang tertunda, sebetulnya seperti itu. Jadi tidak perlu merasa gagal langsung gagal sekali berat, gue nggak bisa nih jadi atlet. Pola pikir yang mindset seperti itu yang harus dibuang jauh-jauh dulu sih sebetulnya. Kegagalan adalah ya
kesuksesan yang tertunda. Itu kata Coach Billy. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bro Jason, Iya, Pak. Jason Yusuf Donovan dan Coach Billy. Terima kasih juga sudah hadir. Dan yang lebih penting lagi, saya termasuk orang yang banyak belajar juga ya dari Coach Billy. Ya, banyak sekali diskusi-diskusi. Ya, kita tidak mempunyai niat yang aneh-aneh, tetapi saya dengan Coach Billy ya betul-betul ingin ya renang ya akan menjadi primadona tidak hanya Jakarta di tingkat nasional, tetapi juga Indonesia minimal di tingkat Asia Tenggara. Mudah-mudahan kalau memang kita konsisten ya belajar, disiplin, ya insya Allah kita akan bisa mencapai prestasi yang terbaik. Semoga cerita ini menjadi inspirasi semua, ya motivasi semua untuk anak-anak muda yang masih meraih, ya yang ingin meraih mimpi yang setinggi-tingginya. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di Jakpora Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.